Gelandangan ini batal mengakhiri hidupnya gara-gara perkara sepele. Pagi itu, 21 Mei 2015, Casey Fisher, seorang mahasiswi sekaligus ibu seorang anak yang tinggal di Connecticut, Amerika Serikat, pergi ke sebuah kedai makanan. Saat hendak masuk, ia melihat seorang tunawisma alias gelandangan duduk di pinggir jalan. Si gelandangan ini lalu berdiri dan berjalan ke kedai makanan tersebut sambil menghitung uang recehannya untuk mengecek apakah uangnya cukup untuk membeli makanan. Casey tergerak mendekati gelandangan itu dan mengajaknya masuk ke kedai makanan tersebut. Gelandangan itu memperkenalkan diri bernama Chris. Casey membelikan Chris roti dan kopi dan memintanya untuk duduk bersamanya lalu ngobrol. Dalam obrolan itu, Chris bercerita kalau dia terjerumus ke lembah hitam narkoba. Hidupnya makin hancur setelah ibunya meninggal karena kanker. Sementara itu dia tak mengetahui siapa dan di mana ayahnya. Chris juga bercerita kalau orang-orang banyak yang berlaku kasar dan jahat kepadanya karena dia hanya seorang gelandangan. Casey hanya mendengarkan kisah Chris dan sesekali bertanya. Selang 1 jam bercakap-cakap, Casey kemudian harus kembali ke kampus. Sebelum pergi, Chris kemudian memberi Casey secalik kertas berisi tulisan. Chris selanjutnya pergi sambil tersenyum kepada Casey. Karena penasaran, Casey kemudian membuka kertas lecek tersebut di dalam mobil. Dia terkejut membaca isi tulisannya. Tulisannya seperti ini. Aku ingin bunuh diri hari ini, tapi karena kamu, aku tidak jadi. Terima kasih wanita yang baik hati. Rupanya hari itu, Chris berencana mengakhiri hidupnya sendiri karena ia merasa kalau tak ada seorang pun yang peduli dengannya. Namun dia mengurungkan niatnya karena ada wanita biasa yang baru dikenalnya bernama Casey yang sekedar mengajaknya makan dan ngobrol. Sobat, tanpa sadar, seringkali kita meremehkan kekuatan dari sebuah tindakan kasih yang kecil. Kisah Casey ini membuktikan bahwa terkadang secangkir kopi, makanan yang hanya beberapa ribu rupiah dan sedikit percakapan bisa menyelamatkan nyawa orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Dia tidak menuntut kamu melakukan tindakan kasih yang spektakuler. Lakukan saja hal-hal kecil yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Jangan tergoda untuk melakukan hal yang besar kalau ternyata yang kecil saja tidak bisa kamu lakukan. Dan pada akhirnya, kasihlah yang akan menjadi pemenang. Jadilah pelaku kebaikan kecil bagi sesamamu. Dan percayalah, kamu adalah malaikat penolong bagi dia. Amin.